Shalom, saya Rita Wahyu, berjumpa kembali dalam Ekumene Bible Course Online Biblical Hebrew Study. Dan kali ini kita masuk pada level A, unit ketiga. Kita masih belajar membaca aksara Ibrani, dan kali ini kita juga akan membahas apa itu matres leksionis dan hubungannya nanti dengan nikut. Ya. Seperti biasa kita akan memulai dengan doa berkat Sidur Yahudi dan sembari kita juga praktis reading. Baruch et Adonai Hameforach. Baruch Adonai Hameforach leolam faed. Baruch ata Adonai Eloheinu melek haolam asher bachar banu mikol ha'amin. Venatan lanu et Torato. Baruch ata Adonai noten hatorah. Amin. Beshem ha'af ve'aben ve'ruach hakodes ha'elohim echad. Pada unit 1 dan unit 2 kita sudah mematangkan diri untuk memahami aksara Ibrani yang berjumlah 22. Dan kita juga sudah pelajari bersama bahwa dalam aksara Ibrani masing-masing memiliki angka-angka atau nilai-nilai yang disebut dengan gematria, ya, ilmu gematria. Nah, aksara Ibrani ada bermacam-macam, yang paleo dan aksara yang klasik. Dan yang kita pelajari dalam membaca naskah Ibrani Alkitabiah di kelas ini adalah aksara Ibrani klasik, ya, yang seperti ini, ya. Dan di samping kita sudah mengenal 22 aksara Ibrani, kita juga sudah belajar tentang nikut, ya. Ada kamats, ada patah, ada segol, ada sere, seba, ya. Hirik yod, ya, atau hirik male, holem atau holem yod, ya. Hubut dan surek. Nah, kita ulangi untuk pematangan, ya. Kamats dan patah, dua-duanya lafalnya adalah A, ya. Sehingga kita sudah dapat membaca tasyabah semacam ini. Nah, sama-sama kamats dan patah, ya, diucapkan sama, ya. Tasyabah. Nanti apa perbedaannya? Nanti dalam perjalanan lanjutan kita mempelajari naskah bahasa Ibrani, kita akan tahu bahwa apa fungsi kamats, apa fungsi patah, nanti berhubungan dengan grammar Ibrani, ya. Nikut i, ya, hirik, ya, atau hirik male atau hirik yod, ya. Diucapkan dengan i, ya, sehingga kita dapat membaca digi VBE. Sama juga ketika kita membaca ada hirik male, ya, digi VBE. Nah, di sini yod di sini adalah pembubuhan yang pertama kali, yang dimana ada aksara yang diperlakukan sebagai vokal, penanda vokal. Jadi ada konsonan bahasa Ibrani yang digunakan sebagai penanda vokal, ya, sebelum titik-titik nikut ini ditemukan. Ya, kita di unit 3 ini akan mempelajari apa itu matres leksionis dan sejarahnya, ya. Nah, kemudian ada nikut sere, ya, atau sere male. Ya, keduanya dibaca e. Nah, ada nikut segol, juga, ya. Apa perbedaannya sere dengan segol? Sama dengan perbedaan antara patah dan kamats tadi. Nanti itu dalam perjalanan kita mempelajari naskah Ibrani, kita akan tahu perbedaannya, dan itu sebagai penanda grammar, ya. Ada holem dan ada holem male di sini, ya. Nah, ini juga adalah matres leksionis. Nah, matres leksionis yang dimana vav itu diperlakukan sebagai o. Nah, ada juga
ini juga matres leksionis, yaitu syurek atau suruh, ya, yang dimana vav itu juga dibubuhkan untuk menandai vokal u, ya, dan ini adalah titik nikut, ya, u, kubuts, ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengingat kembali bahwa ada nikut yang khusus, yaitu ada seva, ada hataf segol, ada hataf pata, ada hataf kamats, dan ini keempat dari nikut yang khusus ini akan dipelajari tersendiri pada unit-unit setelahnya. Oke. Nah, apa yang sudah kita pelajari, ya? Kita mulai practice reading dari ayat yang sangat penting, Ulangan 6 ayat 4 yang menjadi kalimat syahadat bagi orang Israel, ya. Shema. Nah, kita akan membacanya step by step, ya. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Ya. Kita akan membacanya secara lebih cepat lagi, ya. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nah, ini adalah kalimat syahadat dari orang-orang Israel dan menjadi pijakan kepercayaan monoteisme yang berasal dari Alkitab kita. Nah, Alkitab kita adalah kitab yang pertama bicara mengenai kepercayaan monoteisme Allah yang Esa. Ya. Ulangan 6 ayat 4 bahwa itulah pijakan yang dipercayai oleh orang-orang Israel yang menjadi cikal bakal kepercayaan dari kekristenan. Karena Tuhan Yesus, ya, memilih dirinya untuk lahir di antara orang Israel. Ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Shema Israel. Adonai Elohim, Adonai Echad. Nah, dalam kedatangannya ke bumi, Allah yang inkarnasi, Dia juga bicara tentang keesaan Allah. Ya, Markus 12 ayat 29, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang inkarnasi, ketika ditanya mengenai hukum yang terutama, ya, Tuhan Yesus bersabda, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Rasul Markus menulis ayat ini dalam bahasa asli Yunani, tetapi Markus adalah seorang Yahudi. Ya, dia pasti membaca tanah dan ketika dia mengutip, ya, ayat dari Perjanjian Lama itu dia membaca naskah Septuaginta. Nah, Septuaginta adalah terjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani, ya. Dan apa yang dikutip dalam Markus 12 ayat 29 adalah berasal dari Shema, ya, hukum Shema, yaitu Ulangan 6 ayat 4. Nah, Anda membaca apa yang saya beri warna merah di sini, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bahwa dalam kedatangannya ke bumi, Tuhan Yesus juga menekankan kepercayaan monoteisme, Allah yang Esa. Ya. Dalam unit kedua yang sudah kita jalani bersama, ya, saya harap vokabulari yang diberikan atau kosakata Ibrani yang diberikan Anda sudah membacanya dan paling tidak sudah masuk ke dalam memori Anda. Sehingga ketika Anda diberi latihan seperti ini, ya, Anda dapat membayangkan dan mengenal kata-kata Ibrani, ya. Eretz, nah, Eretz itu bumi, ya. Yad itu tangan, Yelet adalah anak laki-laki kecil, ya. Melek, ya, Melek itu adalah raja. Etz adalah pohon, ya. Nah, ini adalah latihan, ya, latihan sederhana sekali. Yang penting Anda sudah dapat mengidentifikasi dan memaknakan kata-kata dalam
bahasa Ibrani secara sederhana, ya. Latihan kedua. Nah, di sini ada kata ben. Ben itu adalah putra, laki-laki. Af adalah bapak atau ayah. Shem itu nama. Kara itu dia memanggil, verba. Ini adalah kata kerja. Adam itu manusia, ya. Sehingga Anda dapat mengidentifikasikannya seperti ini. Nah, saya ajak Anda untuk kembali praktis reading apa yang sudah kita pelajari pada unit kedua sebelumnya, ya, tentang 6 ayat dari Alkitab kita pasal 1 Kitab Kejadian, ya. Kita mulai. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve haaretz hayeta tohu vavuhu. Vechoshech al penei tehom. Verua Elohim merachevet al penei hamayim. Vayomer Elohim Yehi or Fayehi or. Ya, jadi Anda ikuti saya membacanya, ya. Kita lanjut pada ayat yang keempat. Fayar Elohim et haor kitov fayavdel Elohim ben haor uven hachoshech. Fayikra Elohim laor yom. Velachoshech kara laila. Fayehi eref, fayehi boker, yom echad. Ya, kita dapat membaca ini secara lancar karena kita sudah dibantu oleh Baalai Hammasorah, yang dimana Aaron ben Nasher, Rabbi Aaron ben Nasher membubuhkan titik-titik nikut ini sehingga kita dapat membacanya secara benar, ya. Tetapi sebelum Aaron ben Asher membubuhkan titik-titik nikut pada naskah suci kita, ya, sudah dikenal dengan apa yang dinamakan matres leksionis, yang dimana ada konsonan-konsonan tertentu yang dipergunakan atau diperlakukan sebagai penanda vokal. Nah, konsonan-konsonan itu adalah alef, kemudian he, kemudian vav, kemudian yod. Ya, jadi pada awalnya naskah suci kita itu hanya berisi konsonan-konsonan. Tidak ada penanda vokalnya. Nah, tapi kenapa orang Israel bisa membacanya? Ya, karena itu bahasa mereka dan mereka bisa memahami konsonan-konsonan, gugusan-gugusannya itu berdasarkan vocab-vocab yang sudah mereka kuasai sehingga mereka dapat membacanya. Ya, jadi Anda bayangkan pada zaman dahulu, ya, hanya ada konsonan-konsonan. Jadi seperti orang Indonesia kalau lagi kirim SMS, ya, kepada, nah itu hanya ditulis KPD, ya. Nah, Bapak ditulis BPK. Nah, KPD BPK. Nah, bagi orang Indonesia itu mudah sekali untuk membacanya. Kita dapat membayangkan bahwa itu kepada Bapak, ya, KPD BPK. Nah, tapi kalau misalnya orang asing membaca KPD BPK, mereka tidak dapat membayangkan apa ini artinya, ya. Demikian juga yang dipahami oleh orang-orang Israel, ya. Seandainya mereka, misalnya di sini, Anda lihat di sini, ya, Shin Membres di sini, ya, ini adalah stage pertama, yang dimana pada abad ke-10 sebelum Masehi, ya, itu masih belum dikenal adanya pembubuhan vokal, ya. Jadi semuanya hanya konsonan-konsonan seperti ini. Shin Membres. Nah, bagi orang asing ini akan sulit. Apakah ini bisa dibaca syamar, syumur, shimir, shimer, susah, ya.
Walaupun orang Israel tahu cara membacanya, syamar ya. Nah, tapi tidak ada kejelasan. Ini shimer, sumur, samur atau yang lainnya. Nah, ya. Jadi inilah yang terjadi pada abad 10 sebelum Masehi ya, bahwa aksara-aksara suci hanya disalin dengan konsonan-konsonan saja. Misalnya di sini Anda lihat ada dalet bet resh. Dalet bes resh. Nah, Anda akan kesulitan, apalagi jika kita ini bukan orang Israel ya, bukan pengguna bahasa itu. Nah, Anda akan bingung. Dalet bet resh ini bisa dibaca diberu, dober, daber, dabar, deber, diber, dubar. Wow, sulit ya. Maka kemudian diperkenalkan satu sistem vokalisi yang pertama, ya, yang dimana ada aksara Ibrani yang dibubuhkan dan diperlakukan sebagai penanda vokal, ya. Dan itu adalah matres leksionis. Ya. Jadi Anda sudah tahu apa itu matres leksionis? Ya, sejarahnya adalah dari sini. Ya. Sekarang stage kedua, ketika orang Israel sudah mulai membubuhkan matres leksionis sebagai penanda vokal yang pertama. Dan ini terjadi sebelum ditemukannya nikut oleh Aaron Ben Asher. Ya. Stage kedua, ya, abad ke-9 sampai ke-6 sebelum Masehi. Nah, mereka membubuhkan faf pada akhiran kata. Nah, ini sudah agak bisa dibaca. Nah, kalau ada gugusan semacam ini, maka saya mulai bisa membacanya dengan samru. Ya. Tetapi bagi orang yang tidak pernah membaca aksara Ibrani atau bahkan tidak mengerti kata-kata Ibrani, ini masih sulit. Tetapi bagi orang Israel sendiri mudah, gampang saja. Seperti kita memahami KBD BPK, ya, kepada Bapak. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ya. Nah, kemudian kita akan memahami matres leksionis yang pertama, di mana yod itu digunakan untuk menjadi penanda bunyi i, ya, faf untuk menjadi penanda bunyi u. Nah, he itu menjadi penanda bunyi ah, dan o, ya. Nah, sekarang matres leksionis yang kedua, yang dimana yod, ya, itu juga bisa menjadi penanda bunyi e. Nah, faf itu bisa menjadi penanda bunyi bagi o dan u. Jadi sedikit lebih mudah. Dari stage yang kedua ini, kita coba membaca aksara-aksara dalam bahasa Ibrani di sini, ya. Mem, lamet, kaf, he, ya. Kita dapat membacanya dengan malkah, artinya adalah ratu. Nah, kemudian ada shin, lamet, mem, he, ya. Jadi kita dapat membacanya dengan shelomo. Jadi he yang kedua ini dibaca menjadi o. He yang pertama tadi dibaca menjadi ah. Nah, ya. Sekarang di sini kita melihat ada aksara yod, bet, nun, he, ya. Ini he yang ini kita dapat memperlakukannya sebagai penanda vokal Jadi Yafne, seperti itu. Nah, tapi bagi orang asing yang bukan pengguna bahasa Ibrani, tentu ini masih sulit, ya. Jadi matres leksionis ini cukup membantu bagi orang-orang pada zaman kuno, zaman dahulu, sampai abad ke-6 sebelum Masehi.
ya, di mana ada gugusan aksara ini kita mulai dapat membacanya Malka, Shelomo, Yafne, seperti itu. Ya, nah, baik. Nah, sekarang bagaimana dengan gugusan aksara seperti ini? Ya, saya sudah mulai dapat memperkirakan membacanya. Saya membacanya dengan Shamru, yang dimana Vav ini adalah pembubuhan, dia adalah matres leksionis yang menjadi penanda vokal U, Shamru. Nah, sekarang di sini bagaimana saya membaca ini? Ya, saya sudah mulai dapat membayangkannya bahwa ini bacanya adalah Malki, yang dimana Yod ini adalah matres leksionis untuk penanda bunyi I, Malki. Ya, Shamru, Malki. Nah, ya, jadi inilah ya pada stage yang kedua pembubuhan matres leksionis. Nah, sekarang kita akan masuk pada stage yang ketiga, ya, yang dimana ada matres leksionis yang dibubuhkan di tengah-tengah kata. Nah, kalau yang stage kedua tadi, ya, itu matres leksionis dibubuhkan pada akhiran kata. Nah, sekarang ada matres leksionis yang dibubuhkan pada tengah-tengah kata. Nah, ini mulai dikenal pada sekitar tahun 586 sebelum Masehi, ya, ketika orang Israel dibuang ke Babel, dan setelah pembuangan ini, ya, pembubuhan matres leksionis di tengah-tengah kata sudah mulai dikenal, dan ini ada dalam salinan-salinan dari naskah yang disalin oleh Ezra, ya, setelah pembuangan Nabi Ezra. Ya, Anda lihat di sini, ya, di sini ada shin, vav di sini adalah pembubuhan matres leksionis. Kemudian ada mem, kemudian ada resh. Nah, saya sudah mulai dapat membayangkan bahwa gugusan aksara-aksara ini dengan bantuan matres leksionis yang dibubuhkan di situ, ya, saya dapat membacanya dengan shomer. Nah, seperti itu. Nah, kemudian barulah ya pada stage yang keempat, yaitu pada zamannya para Baalei Hamasorah, ya, pada zamannya Rabbi Aaron ben Asher, ya, dia menciptakan satu sistem pembubuhan vokal untuk membaca naskah-naskah bahasa Ibrani, ya, dengan titik-titik nikut seperti ini. Nah, titik-titik nikut seperti ini mulai diperkenalkan oleh orang-orang Masoret, ya, pada sekitar abad ke-7, ya, hingga ke-9 Masehi. Jadi ini adalah hasil-hasil naskah yang berasal dari sekitar abad ke-9 Masehi, yang dimana orang yang dikenal untuk membubuhkan matres leksionis itu adalah Rabbi Aaron ben Asher. Nah, oleh karenanya, ya, saya dapat membacanya ini dengan tepat, ya, syamar, ya, syamar, dan ini adalah kata kerja. Nah, itu hebatnya dari apa yang dibubuhkan oleh Rabbi Aaron ben Asher di sini, ya. Dengan dibubuhkannya ada kamats, ada patah di sini, ya. Kamats dan patah di sini. Saya tahu bahwa ini adalah kata kerja, verba, bukan nominal. Bagaimana saya tahu? Karena di sini ada kamats, di sini ada patah. 100% kata kerja untuk orang ketiga tunggal laki-laki. Ya. Jadi inilah pentingnya titik-titik nikut yang tidak melulu hanya sebagai penanda vokal, tetapi dia juga sebagai penanda grammar. Nah, ketika Anda menemukan di sini ada kamats, di sini ada patah, ya, maka itu adalah verba.
dan kita akan mempelajarinya bersama-sama sedikit demi sedikit, step by step sampai Anda memahami bahwa ternyata titik-titik nikut bukan hanya penanda vokal, tetapi dia juga penanda grammar. Buktinya, saya tahu bahwa kata-kata ini adalah verba, bukan nomina. Bahkan saya dapat mengetahui tensesnya apa. Tensesnya adalah katal, perfect. Ya, subjeknya apa? Saya tahu juga. Orang ketiga tunggal laki-laki. Nah, bagaimana cara mengidentifikasikannya? Nah, nanti kalau kelas ini sudah masuk pada unit yang ke-20, kita akan bersama-sama mengetahuinya, identifikasi dari titik-titik nikut yang menjadi penanda dari grammar. Ya, nah kalau saya bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah verba, ini tensesnya adalah perfect atau katal, ya. Ini subjeknya adalah orang ketiga tunggal laki-laki. Kalau saya bisa mengidentifikasi semacam itu, saya yakin Anda pun bisa. Ya, kalau sekarang saya mengerti itu karena saya belajar lebih dulu. Ya, jadi tetap semangat untuk belajar. Nah, baik. Nah, tadi kita sudah dapat mempelajari bahwa pembubuhan yod itu bisa bermakna penanda vokal i, sehingga kata-kata ini saya dapat membacanya ya dengan matres leksionis yang dibubuhkan. Ir, ish, ek. Ya. Dari situ. Nah, ini adalah pembubuhan titik nikutnya. Ini pembubuhan yang pertama yaitu matres leksionis yang pada zaman dahulu abad 10 sebelum Masehi ini belum dikenal, ya. Setelah pembuangan di Babel ini sudah mulai dikenal. Nah, setelah zamannya para Ba'aleha Masorah, ya, para ahli Masorah, nah ada pembubuhan titik nikut lebih jelas lagi. Nah, saya nggak akan bakal salah untuk membacanya, ya, ir, ish, ek, semacam ini, ya, mudah. Nah, saya harap Anda dapat menerima semua yang diinformasikan di sini sebagai kemudahan-kemudahan, ya. Tidak ada yang sulit apabila kita mau untuk belajar. Nah, seperti ini juga, ya. Ada pembubuhan matres leksionis faf, ya. Nah, matres leksionis faf ini bisa dibaca o, bisa dibaca u. Nah, bagaimana orang Israel tahu? Ya, karena itu memang bahasa mereka. Mereka mudah untuk mengidentifikasikannya. Tetapi bagaimana dengan orang asing? Ya, pembubuhan matres leksionis ini masih menyulitkan. Nah, itu akan menjadi lebih mudah, ya, ketika pada abad 9 Masehi, ya, para ahli Masorah membubuhkan, ya, ada titik nikut di sini. Nah, maka saya dapat membacanya dengan tepat, ya, or, ya. Yang di bawah ini adalah kum, ya, bangkit. Nah, kemudian yang di sini adalah tof, ya, tof. Anda ingat kata dalam bahasa Inggris top, ya, tof baik, top, ya, baik juga. Jadi ada banyak sekali bahasa-bahasa di dunia ini, ya, yang sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani yang adalah Edenic language. Ya. Baik, pada unit kedua kita sudah belajar untuk practice reading, ya. Saya ajak Anda untuk practice reading kembali, ya. Vayomer Elohim Yehi or, Vayehi or, ya, practice reading. Kita lanjutkan pada ayat setelahnya, ya. Vayar Elohim et haor kitov, vayavdel Elohim ben haor uven hachoshek. Practice reading, ya. Ikuti saya pelan-pelan.
Sekarang ayat yang kelima. Vayikra Elohim laor yom velachoshek kara laila. Vayehi eref vayehi boker yom echad. Ya, jadi Anda lihat di sini ada titik-titik nikut yang dimana kita semua dapat membacanya secara akurat sesuai titik-titik nikut yang dibubuhkan oleh para ahli masorah. Ya, para ahli masorah itu mereka hidup pada antara abad ke-7 sampai abad yang ke-9, yang dimana mereka adalah segolongan orang-orang yang disiplin, ya, mewarisi tradisi lisan dari nenek moyang mereka, ya, yang dimana nenek moyang mereka itu mendidik mereka untuk menyalin naskah-naskah suci. Dan ketika mereka menyalin naskah-naskah suci, mereka tidak hanya menyalinya, tetapi setiap kali menyalin naskah suci, mereka harus mengucapkannya dengan lantang setiap salinan kata yang mereka baca. Dan para ahli masorah ini, ya, yaitu Shelomo ben Buya dan kemudian Aaron ben Asher, mereka memiliki kekhawatiran, ya, bahwa generasi setelah mereka bisa-bisa kendor, tidak sedisiplin mereka yang mewarisi tradisi lisan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Maka diciptakanlah titik-titik nikut, ya, agar pembacaan naskah suci itu tidak bergeser dan tetap dibaca secara benar, ya. Sebenarnya, ya, pada Masoretic text itu ada dua macam pembubuhan titik-titik nikut, yaitu yang pertama adalah Aaron ben Asher yang kita pakai sampai sekarang ini. Sebenarnya waktu itu juga ada Moshe ben Naftali yang juga membubuhkan titik-titik nikut. Tapi kemungkinan, ya, apa yang dibubuhkan titik-titik nikut oleh Rabbi Moshe ben Naftali ini tidak seakurat atau tidak sesempurna dari salinan titik-titik nikut yang diberikan oleh Aaron ben Asher. Sehingga warisan naskah-naskah dari Baalei Masorah yang kita terima sebagai pusaka saat ini itu adalah titik-titik nikut yang dikopi oleh dibubuhkan oleh Rabbi Aaron ben Asher. Nah, dan itu adalah hasil satu penerimaan tradisi yang secara ketat turun-temurun diterima oleh orang-orang Yahudi, ya, setelah hancurnya Bait Allah dan mereka mulai berdiaspora ke seluruh bumi, dan masih ada orang-orang yang masih setia untuk meneruskan tradisi-tradisi lisan, bagaimana cara membaca naskah suci bahasa Ibrani dengan baik, dan kemudian mereka merekamnya dengan titik-titik nikut semacam ini, ya. Nah, adakah sumber primernya? Adakah sumber historisnya? Nah, saya mengatakan ada naskah yang disalin oleh orang-orang Masorah, ya, para ahli Masorah. Tapi mana buktinya? Ya, kita memiliki dua bukti yang utama, ya, yang menjadi pusaka bagi kita. Yang pertama adalah satu salinan dari para Baalei Hamasorah ini yang disimpan pada The Israel Museum di Yerusalem, ya. Nah, apa yang disimpan di Israel Museum itu adalah di Aleppo Codex, ya. Jadi kodeks yang ditemukan di Aleppo. Nah, penampakannya seperti ini. Dan ini dapat Anda baca dan dapat Anda temukan di internet sekarang. Jadi kita harus berterima kasih banyak dengan adanya teknologi yang luar biasa ini, bahwa naskah yang dahulu hampir tidak mungkin kita baca, ya, karena naskah ini sangat langka sekali, ya. Tapi sekarang kita semua dapat membacanya.
melalui apa? Melalui online, melalui internet, ya. Dan pusaka kita yang kedua adalah di Leningrad Codex, dan ini adalah satu bukti yang kedua bahwa naskah Alkitab kita tidak pernah diubah, ya. Ada dua naskah yang saling menguatkan, yang isinya sama, ya. Yang satu disimpan di Museum Israel, yang satu disimpan di Museum Nasional di Rusia, Leningrad Codex, ya. Anda tahu Lenin adalah pemimpin komunisme, ya. Tidak ada kepentingannya dia untuk mengubah-ubah naskah kitab suci ini, ya. Dan kita dapat membuktikan isi yang ada di Leningrad Codex maupun isi yang di Aleppo Codex adalah sama. Nah, apa yang disimpan di Leningrad Codex di Museum Nasional di Rusia itu adalah satu peninggalan yang luar biasa dari seorang Yahudi. Dia adalah bernama Abraham Firkovich, ya. Dia seorang Karaite, ya. Dan apa yang disimpannya itu, apa yang dipunyainya itu kemudian disimpan di museum di Rusia, dan ini menjadi satu bukti yang penting, dan ini menjadi bukti yang luar biasa. Nah, ada dua bukti, ya, dua alat bukti yang cukup untuk membenarkan bahwa Alkitab kita adalah Alkitab yang sama dari dahulu, sekarang, dan nanti tidak akan diubah. Karena demikianlah Tuhan kita memelihara firman-firman-Nya sehingga bisa kita pelajari sekarang ini, ya. Jadi Anda lihat di sini bahwa ada pembubuhan titik-titik nikut supaya kita dapat membaca secara akurat, ya, naskah-naskah kuno, naskah-naskah bahasa Ibrani kuno Alkitabiah. Nah, sekarang kita coba mentransliterasikannya, ya. Di sini kita dapat membaca Avar, ya. Nah, ada Ayin, Fe, ya, dan Resh. Kemudian ada pembubuhan nikut kamats-kamats. Nah, kata yang kedua, kita dapat juga membacanya dengan sya'ar. Nah, kata yang ketiga, kita dapat membacanya dengan basar, ya. Nah, bagaimana mentransliterasikannya, ya? Kadang Anda dituntut untuk mentransliterasikan sesuatu. Tetapi kalau Anda sudah mempelajari naskah bahasa Ibrani, Anda nggak perlu, ya, transliterasi. Karena transliterasi itu hanya untuk memberikan kemudahan bagi orang-orang yang belum dapat membaca naskah Ibrani, ya. Nah, di sini Avar, sya'ar, dan basar, ya. Contoh yang lainnya, ya. Halak, bana, amar, ra, gan, ya. Bagaimana cara mentransliterasikannya? Halak, bana, amar, ra, dan gan, ya. Baik, kita akan practice reading, meneruskan practice reading lagi dengan ayat selanjutnya, yaitu pada Kejadian 1 ayat 6, ya. Vayomer Elohim Yehi Rakia Betok Hamayim Fihi Mafdil Ben Mayim Lamayim, ya. Oke, kita baca pelan-pelan, Anda ikutin saya, ya. Vayomer Elohim Yehi Rakia Betok Hamayim Fihi Mafdil Ben Mayim Lamayim. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, rakia, ya, di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Kita lanjutkan ayat yang ke-7, ya. Vaya'as Elohim et harakia. Vaya'as Elohim et harakia. Vayavdel ben Hamayim
asher mitachat larakia uven hamayim asher me'al larakia fayehi ken. Ya. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Nah, Anda lihat. Dan jadilah demikian. Dengan firman-Nya Allah menjadikan segala sesuatu. Ya. Jadilah demikian. Fayehi ken. Ya. Nah, kita lanjutkan pada ayat yang ke-8. Ya. Fayikra Elohim larakia shamayim fayehi eref fayehi voker yom sheni. Ya, kita ulang lagi. Fayikra Elohim larakia shamayim fayehi eref fayehi voker yom sheni. Nah, saya selalu mengajarkan satu ilmu yang namanya ilmu membaca secara harfiah atau peshat reading. Dan sekarang setelah kita sudah dapat membacanya, kita akan coba memahami step by step dari apa yang sudah kita baca tadi. Ya, kita mulai dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-6. Ya. Nah, bagaimana membaca ayat secara peshat? Fayomer, dan dia berkata. Siapa yang berkata? Elohim, ya, Allah. Fayehi, ya. Jadilah ada, fayehi, ya, atau yehi, ya. Yehi, jadilah ada, ya. Rakia. Rakia itu adalah cakrawala atau bentangan. Betok, di tengah-tengah. Hamayim, air itu. Fihi, ya, dan hendaknya ada, ya. Mafdil, mafdil menyebabkan untuk memisahkan, ya. Ben mayim lamayim, di antara air kepada air. Nah, demikian cara membaca Alkitab secara peshat sehingga kita memahami setiap kata yang kita baca dan setiap kata yang ada di Alkitab kita bahasa asli itu tidak ada yang waste. Semua memiliki arti dan semua menjadi bagian-bagian suci. Itulah sebabnya ketika orang Ibrani atau orang Israel menyalin naskah suci, mereka sekaligus menghitung huruf-huruf yang disalinnya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan mereka ketika setelah selesai membacanya atau menyalinya, mereka harus membacanya dengan suara yang lantang untuk memberi kepastian bahwa apa yang mereka salin itu adalah satu salinan yang benar. Ya. Nah, kita teruskan pada ayat yang ke-7 pembacaan secara peshat. Ya. Faya'as Elohim, ya. Faya'as, dan dia membuat atau dia menjadikan. Nah, siapa yang membuat? Elohim. Ya. Et harakia, pada cakrawala itu. Ya. Fayafdel, ya, dan dia memisahkan. Ben hamayim, di antara air asher yang, ya, mitachat, ya, di bawah larakia cakrawala itu, ya. Uven hamayim, dan di antara air itu, ya, asher me'al, ya, yang dari atas apa? Larakia, ya, cakrawala itu, ya. Fayehi ken, ya. Jadilah demikian. Jadi dengan mengucapkan firman jadilah demikian, semuanya jadi. Jadi inilah logos yang dipahami dalam Alkitab kita. Logos itu bukan hanya sekedar pemikiran, ya, ide,
Tidak. Logosnya Tuhan adalah logos yang dapat menciptakan sesuatu. Ya, bukan hanya ide. Logos dalam pemikiran orang-orang Yunani adalah ide, tetapi tidak menciptakan sesuatu. Nah, logos dari Tuhan dapat menciptakan sesuatu. Ketika Tuhan berfirman, "Vayehiken," jadilah demikian. Maka ada cakrawala, ada bentangan dari mayim la mayim. Ya, jadi disinilah perbedaan dari firman atau logos dalam pandangan filosofi Yunani dengan logos yang ada di Alkitab kita. Ya, logos yang ada di Alkitab kita adalah logos yang berkuasa untuk menciptakan. Firman Allah berkuasa untuk menciptakan. Jadi bukan terbatas pada ide seperti yang ada dalam filosofi Yunani yang diajarkan oleh Plato dan filsuf-filsuf Yunani lain-lainnya. Ya, kita baca kembali Kejadian 1 ayat 8. Ya, membaca ayat secara passion. Vayikra Elohim. Dan dia memanggil atau dan dia menamai. Siapa yang memanggil? Elohim, ya. Larakia pada cakrawala itu. Nah, cakrawala itu disebut Shamayim. Nah, Shamayim dalam bahasa Ibrani itu bisa dalam artian langit, bisa dalam artian surga tempat Allah bertahta. Jadi, apakah Shamayim ini berarti surga? Kapan Shamayim ini berarti sebagai langit? Nah, itu tergantung konteks ayat nanti yang menjadi makna dari ayat itu. Jadi kontekstual sekali bagaimana menerjemahkan Shamayim ini. Ya, itulah sebabnya Shamayim yang ini, karena Shamayim ini merujuk kepada cakrawala yang dimana tempat ada burung-burung di udara. Mereka berterbangan, ya. Nah, itu adalah langit, bukan tempat tahta Allah bertata. Jadi di sini Anda lihat di sini bahwa terjemahan bahasa Indonesia yang menerjemahkan Shamayim dengan langit, ya, itu lebih tepat daripada yang diterjemahkan oleh King James di sini yang menerjemahkan Shamayim dengan heaven, karena heaven, ya, itu akan menjadi ambiguitas. Ini heaven langit atau heaven tempat Allah bertahta, ya. Secara kontekstual, Kejadian 1 ayat 8 tentunya ini adalah langit, tempat burung-burung itu berterbangan, ya. Jadi terjemahan LAI yang biasanya oleh orang-orang Indonesia itu banyak disalah-salahkan. Dalam hal ini Anda lihat bahwa terjemahan LAI jauh lebih benar, ya, bahwa LAI tidak diterjemahkan berdasarkan bahasa Inggris, tetapi LAI menerjemahkan naskah itu berdasarkan dari bahasa asli Alkitab dan mereka sangat paham tentang bahasa asli Alkitab, ya. Di sini kita dapat membuktikan dan dapat membandingkan di mana terjemahan yang terbaik untuk ayat ini. Tentu saja King James adalah salah satu terjemahan yang terbaik, ya. Tetapi dia tidak dapat dikatakan sebagai yang sempurna. Bagaimanapun King James itu kelasnya adalah kelas terjemahan. Apabila kita ingin memahami naskah lebih dalam, kita harus membaca naskah itu dengan bahasa aslinya. Nah, demikianlah unit 3 dan kita sudah pelajari bersama tentang Nikut maupun Matres Leksionis dan sejarah pembubuhan vokalisi dalam sastra bahasa Ibrani. Ya, di unit 3 juga diberikan vocabulary dan kosakata. Saya harap Anda membacanya ini semua dan Anda menghafalkannya. Baik, selamat belajar. Shalom.